Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Zufar Al-Warwi, kelas 9A dari MTS Miftahul Ulum, Desa Mengemplak, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kitab Durratun Nasihin, bab fi bayani rizki. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kitab Durratun Nasihin ini. Kitab Durratun Nasihin dikarang oleh Asy-Syaikh Utsman bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Hubawi pada abad 18 Masehi. Kitab ini berisi tentang keutamaan-keutamaan beribadah dan cerita-cerita teladan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisu asyabi wa isruna fi bayani rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi ila alawahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Ayat ini menjelaskan tentang tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya, dan tidak mengetahui tempat tinggal binatang itu dan tempat penyimpanannya. Tiap-tiap binatang dengan ihwal mereka masing-masing tertulis dalam kitab yang nyata. Maksudnya adalah Allah Maha mengetahui hal-hal yang diketahui seluruhnya, dan Allah Maha kuasa atas hal-hal yang mungkin seluruhnya sebagai pemantapan tauhid serta janji dan ancaman yang tersebut sebelum ini. Qadi Al-Baidawi. Bismillahirrahmanirrahim. La sholata liman lam yusolli alayya. Hadis ini menjelaskan tentang tidak sempurna sholat bagi orang yang sama sekali tidak pernah sholawat kepadaku. Maksudnya adalah orang yang tidak pernah sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sholatnya orang tersebut tidak akan pernah sempurna. Diriwayatkan dari Hatim Al-Asham, tawakal itu ada 4 macam. Sebelum itu, tawakal adalah sikap menyerahkan diri kepada Allah setelah melakukan usaha. Tawakal terbagi menjadi 4 macam. 1. Tawakal kepada Allah. 2. Tawakal kepada makhluk. 3. Tawakal kepada diri sendiri. 4. Tawakal kepada harta. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min rizki rabbikum washkuru lahu. Ayat ini menerangkan bahwa jangan kamu gunakan nikmat dari Allah untuk melakukan maksiat, dan hendaklah kamu gunakan tiap-tiap anggota tubuh untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari pintu-pintu neraka. Dan gunakanlah anggota tubuhmu untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah agar kamu terbuka pintu surga. Jadi hidup di dunia ini harus menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya agar terhindar dari siksa neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamati laisa fi wajhi mas'atu lahmin. Ayat ini menjelaskan tentang seseorang lelaki sentiasa mengemis orang sehingga pada hari kiamat ia akan sedang pada wajahnya tidak terdapat daging secuil pun. Maksudnya adalah seseorang lelaki jika ia meminta-minta padahal dia mampu, itu besok di hari kiamat wajahnya tidak ada daging secuil pun. Adapun kenapa pengemis itu diharamkan? 1. Menimbulkan cemburu dari Allah. 2. Menghinakan dirinya kepada selain Allah. 3. Menyakiti hati orang yang dimintai. Contohnya, ada orang yang meminta kepada temannya, temannya itu tidak ikhlas kalau dia meminta, dan dia batin
batin tidak ikhlas lah ya. Dan orang yang meminta itu hukumnya haram dan dia berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. As-sula minal fawahishi wa ma ahila minal fawahishi ghairuhu. Maksudnya adalah mengemis itu termasuk perbuatan keji dan tidak dihalalkan perbuatan keji selain mengemis. Barang siapa telah makan untuk siang hari dan makan untuk malam hari, maka dia diharamkan untuk meminta-minta. Dan barang siapa dia mampu berusaha, maka dia tidak boleh meminta-minta. Jadi contohnya ada orang yang kaya, punya mobil 2 dan rumah 3, itu jika dia meminta-minta kepada orang lain itu hukumnya haram, tidak boleh, berdosa. Adapun kalau dia meminta untuk masa yang akan datang, maka itu tidak boleh, karena dalam hal ini ada 3 macam permintaan. 1. Permintaan yang dihajatkan untuk besok. 2. Yang dihajatkan sesudah 50 hari. 3. Yang dihajatkan setelah 1 tahun. Meminta hanya diperbolehkan karena darurat, sebab orang yang tidak mampu lagi berusaha sedangkan dia sangat lapar dan khawatir akan keselamatannya, maka wajib meminta-minta. Jika dia tidak mampu meminta-minta dalam keadaan seperti itu, maka hukumnya dosa, karena berarti dia melemparkan diri kepada kematiannya diri sendiri. Jadi itu ada orang yang tidak mampu dan orang itu sakit dan orang itu tidak meminta bantuan kepada orang lain, maka hukumnya itu haram, tidak boleh. Seharusnya dia meminta bantuan kepada orang lain, itu malah hukumnya wajib dan diperbolehkan. Ada yang ditanyakan? Ya, ada. Saya akhiri wa alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.